Perhatian, video ini tidak ditujukan untuk anak di bawah usia 13 tahun karena isi konten yang ditujukan mungkin tidak cocok walaupun hanya review figur dan games. Sekian, terima kasih. Oke, halo Boda, selamat datang di channel Raiding 1. Dan di video kali ini saya bakalan review figur Mirage. Figur ini merupakan adaptasi dari serial Netflix War for Cybertron dengan kelas deluxe yang saya beli pada harga 300.000. Tapi saya tidak tahu apakah ketika video ini diupload harga figur tersebut masih sama atau bisa saja sudah naik menjadi 1 juta. Bahkan mungkin lebih agar kalian lebih bisa melihat barang yang saya review sebagai kolektor item. Barang kolektor bukanlah sesuatu yang harus memiliki harga atau tingkat kelangkaan yang sangat tinggi pada saat barang tersebut baru diluncurkan. Tapi barang kolektor dinilai dari seberapa berharganya barang tersebut untuk dikoleksi dan seberapa tinggi nilainya dalam jangka waktu yang lama saat barang tersebut sudah tidak diproduksi. Tapi pengecualian untuk figur Bumblebee ini. Figur ini jelek, sama kayak karakternya. Kalian jangan tanya kenapa saya bisa ingat komentar beberapa tahun silam, tapi saya lupa dengan channel sendiri. Baiklah, mari kembali ke topik awal pembahasan video kali ini. Belum saya lanjut review ini, saya ingin menginformasikan bahwa saya menjual beberapa figur saya yang sudah tidak sesuai dengan line atau lini figur yang saya fokus koleksi sekarang. Karena tempat penyimpanan saya terbatas coy, dan saya butuh uang tambahan untuk membeli figur lain yang saya fokus koleksi tanpa harus menjual ginjal saya. Tentu tenang saja, kalian juga dapat menawar harga yang sudah saya berikan saat menghubungi saya melalui PM Facebook serta untuk info lebih lanjut. Selain itu ada beberapa figur saya lainnya yang berada di lapak teman saya, dan pastinya kalian dapat penawaran spesial jika kalian membeli kedua barang tersebut sekaligus. Dan teman saya ini juga memiliki toko di Tokopedia, yaitu dengan nama apa itu tadi namanya ya? Timpa stiker ya? Ya apalah, nanti ada ini kok gambarnya. Untuk info lebih lanjut kalian bisa menghubungi teman saya melalui Facebook. Link kedua akun kami akan saya cantumkan di deskripsi dan komentar yang di pin. Saya juga akan cantumkan link review figur-figur yang saya jual. Baiklah, mari kita lanjutkan reviewnya. Menyambut hadirnya film live action Transformers baru yang berjudul Rise of the Beast, saya ingin mereview figur beserta karakter dari salah satu tokoh utamanya, yaitu Mirage. Ya siapa tahu video saya juga bisa ikutan ngetren kayak yang lain. Jadi siapa sih sebenarnya Mirage ini? Apakah dia dulu Decepticon sesuai dengan thumbnail video ini? Mari kita kembali lebih jauh lagi untuk mengungkit sejarah karakter ini. Iya, tapi tidak sejauh itu juga. Sama seperti banyak karakter Transformers generasi pertama, Mirage awalnya hanya karakter yang dibuat untuk mempromosikan figurnya pada tahun 1984 melalui media animasi dan komik. Saya akan membahas versi animasi saja atau biasa disebut animasi G1 karena lebih ikonik dan lebih sering dijadikan acuan untuk media Transformers di masa yang akan datang. Mirage di kartun G1 merupakan salah satu anggota kru pesawat ARK yang terdampar di bumi pada tahun 1984 di bawah komando Optimus. Mirage merupakan salah satu prajurit Optimus yang kompeten dengan kemampuan menyelinapnya yang lihai menggunakan hologram. Tanpa banyak bicara, dengan melakukan lebih banyak aksi untuk menyelamatkan hari menggunakan berbagai improvisasi kreatif yang bahkan Optimus sendiri dibuat kagum seperti pada episode More Than Meets the Eye Part 3. Namun kepribadian Mirage yang lebih tenang dibandingkan mayoritas kru ARK Optimus terkadang dapat membuatnya terlihat mencurigakan, terutama dengan peran mata-matanya yang dapat dicurigai berada di pihak lain, seperti yang terjadi pada episode Trader di mana Cliffjumper mencurigai Mirage sebagai mata-mata Decepticon. Episode tersebut berakhir dengan membuktikan Mirage bukanlah mata-mata Decepticons dan kembali eratnya hubungan antara Cliff dan Mirage. Episode tersebut memberikan pesan bahwa meskipun seorang teman berbeda bukan berarti tidak dapat berteman dengan kita, sehingga kita tidak sewajarnya berprasangka buruk terhadapnya. Lalu bagaimana dengan di serial Netflix yang kemudian menjadi basis utama figur ini? Penampilan Decepticon Mirage hanyalah samaran untuk menyergap Decepticons. Sayangnya penyamaran tersebut tidak berjalan lancar dengan terkejutnya Mirage saat melihat Sate. Oke, peringatan, Sate roasting penulisan buruk karakter Netflix website lagi. Mirage digambarkan sebagai amatiran yang berusaha untuk tetap tenang dalam menjalankan tugas mata-mata. Sebagai mata-mata, Mirage juga masih tidak dapat membedakan individu yang tidak dapat dipercaya. Permasalahan utama dengan karakter Mirage di Netflix sama dengan ampasnya Optimus, yaitu tidak cocoknya karakternya masih terlalu amatir di hari akhir perang namun tidak terlihat seperti mendapatkan pengalaman apapun. Transformers website Netflix pada awalnya ingin menggambarkan bagaimana rakyat sipil biasa bertahan di medan perang hingga hari akhir sebagai prajurit. Namun mereka melupakan konsep awal sehingga pada pertengahan seri dan seterusnya hampir semua member Autobots diperlihatkan seperti baru merasakan buruknya perang yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Alasan plot armor pun tidak dapat mendukung seberapa jeleknya penulisan pada serial UFC ini. Terutama serial ini ingin memberikan kesan yang lebih realistis daripada serial G1. Terlebih lagi mereka ingin menunjukkan seberapa realistis keadaan pada perang yang tidak dapat mengandalkan plot armor, seperti berakhirnya tim Autobots dan Decepticons secara tragis pada sequel Siege, yaitu Earthrise. Waduh, spoiler. Or was I? Intinya mereka berniat menunjukkan hal yang realistis, namun di sisi lain banyak hal yang mereka ceritakan justru berbanding terbalik, sampai dapat dikatakan eksekusi penulisannya sampah untuk standar modern.
Konsep Autobots yang baru terjun ke medan perang hadir kembali pada universe Bumblebee The Movie atau Nightverse. Bisa kalian lihat sendiri bagaimana para Autobots memilih untuk mundur dan pergi meninggalkan Cybertron saat para ajudan Decepticons beserta armadanya tiba. Dapat diasumsikan bukan hanya para Autobots kabur karena kalah jumlah, melainkan mereka berniat meninggalkan Cybertron untuk mengatur ulang strategi yang sejak awal terpojokkan oleh superioritas kubu Decepticon. Kejadian tersebut sesuai dengan latar perang yang terjadi belum selama di serial Netflix atau serial G1. Para Autobots telah meninggalkan Cybertron sebelum hari-hari akhir perang yang membuat planet tersebut busuk seperti apel. Kru Autobots yang tiba di bumi bersama Optimus pada film Rise of the Beast pun juga digambarkan sekelompok pemuda yang masih membutuhkan pengalaman, dan tentunya mereka akan dibimbing oleh Optimus. Penggambaran karakter mereka yang muda juga didukung oleh konsep peran Optimus sebagai ayah mereka. Optimus akan mengajarkan mereka supaya dapat mengantisipasi permasalahan pada perang yang mereka semua baru rasakan. Tidak terkecuali karakter Mirage yang juga amatir seperti karakternya di serial Netflix WFC, namun kali ini sesuai dengan konsep cerita dan penggambaran karakter. Begitu pula dengan desainnya yang tampil berbeda namun masih sesuai dengan konsep yang disertai beberapa kemiripan dengan desain asli. Helm Mirage memiliki bentuk yang serupa dengan versi G1-nya namun dengan bagian samping yang lebih datar dan memiliki headphone sebagai telinga dibandingkan bentuk yang lebih menyerupai kepala Sphinx. Mirage juga memiliki bagian armor di samping lengan yang mirip tapi dengan ukuran yang lebih kecil dan posisi yang berbeda. Posisi ban pada kaki Mirage pun sama dengan versi G1-nya. Mirage juga diberikan warna yang 11-12 dengan versi G1-nya meskipun detail badan pada desain Rise of the Beast terlihat berbeda. Tapi hal tersebut masih sesuai dengan konsep seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk desain figur ini memiliki lebih banyak kemiripan dengan versi G1, bahkan hampir 100% dengan menjadikan desain asli G1 sebagai template untuk figur ini. Bedanya figur ini memiliki warna saat dia menyamar menjadi Decepticons di serial Netflix. Ada juga variasi figur Mirage ini dengan warna seperti di G1 dari Line Siege. Perbedaan lainnya terlihat pada proporsi yang lebih lebar dengan lekukan yang terlihat lebih dinamis disertai tampilannya yang juga lebih kekar. Bagian armor di samping lengan Mirage juga lebih besar. Beberapa orang mungkin beranggapan proporsi figur ini bantet atau cebol karena posturnya yang pendek dan lebar. Namun jika figur ini lebih tinggi, maka karakter dari figur ini akan terlihat memiliki peran yang lebih mengandalkan kekuatan seperti barbarian dan bukannya mata-mata. Sehingga dapat dikatakan proporsi figur ini masih cocok dengan lebar badan membuatnya terlihat lebih kuat. Postur yang kuat juga harus disertai mobilitas yang bagus sebagai mata-mata. Figur ini berhasil menangkap esensi tersebut pada kaki Mirage dengan lekukan yang lebih tajam dan berkesan fleksibel dibandingkan desain pada kaki G1 Mirage yang terlihat kaku karena hanya berbentuk kotak. Setidaknya desain kaki pada desain G1 memiliki posisi ban yang lebih rapi dibandingkan figur ini. Ban pada kaki figur ini terlihat tidak tertutup rapat seakan proses transformasi belum selesai atau tidak sempurna. Tidak sesuai dengan estetika desain lain figur ini, kecuali untuk estetika desain Bay, kalau itu mah cocok-cocok aja. Ban pada kaki figur ini juga memiliki posisi yang berbeda dengan desain G1-nya, di mana posisi roda yang menghadap ke permukaan kaki dan bukan bagian karet bannya. Begitu pula dengan sepasang ban pada bagian badan atasnya, lebih tepatnya ban yang berada di bawah area perut. Maksud saya di balik area tersebut, di mana di mode robot sepasang ban tertutupi bagian sekitar perut. Pada figur ini, sepasang ban terintegrasi menjadi bagian dari punggung. Setidaknya ban tersebut memiliki posisi yang rapi tanpa membuat punggungnya terlihat jelek, serta dapat mengisi bagian kopong sehingga bagian badan figur terasa solid. Saya mengerti beberapa bagian kopong lain pada figur ini tidak dapat seperti bagian punggung figur, contohnya seperti pada tangan. Bagian kopong pada tangan tersebut dibutuhkan untuk transformasi di mana pergelangan tangan akan mengisi bagian tersebut di mode mobil. Tapi setidaknya saya harap bagian tersebut diberi panel tambahan untuk menutupi tampilan kopongnya seperti Starscream. Walaupun sekelas Voyager pun satu kelas di atas figur ini yaitu Deluxe, seperti Megatron tidak ada penutup tangannya juga. Begitu pula pahanya yang sama-sama terlihat kopong. Sisi positifnya adalah terbentuknya pola pada bagian tersebut yang menambahkan detail pada figur ini. Tidak seperti paha pada beberapa figur baru yang benar-benar kopong dan mungkin dapat diisi penampakan di dalamnya. Secara keseluruhan, fisik figur ini berasa solid untuk kelasnya, jadi tidak masalah. Sama dengan kurang akuratnya desain figur ini dengan desain G1, karena sejak awal figur ini tidak dibuat agar akurat secara keseluruhan. Sesuai dengan estetika lain figur ini yaitu War for Cybertron yang memodernisasi desain lama. Saya pribadi lebih suka dengan postur dan lebih banyak dan beragamnya detail pada permukaan figur ini. Dapat dilihat dari tekstur kepalanya yang lebih detail, bentuk ventilasi pada dadanya, beberapa motif mesin tambahan pada bagian dengkulnya yang kotak, dan berbagai macam ukiran garis-garis tertentu yang membuat Mirage lebih estetik. Port efek pada figur ini juga membantu menghiasi tubuh Mirage, terlebih lagi ketika kalian menambahkan efek untuk pose tertentu. Tapi jika kalian perhatikan, pola dan jumlah detail pada figur ini masih kurang banyak dibandingkan figur Starscream dan Shockwave dari line yang sama. Hal tersebut dikarenakan figur Mirage memiliki kelas di bawah keduanya, jadi wajar jika figur ini tidak sedetail kedua figur tersebut. Meskipun begitu, figur Mirage pada line Netflix War for Cybertron ini memiliki keistimewaan lain yang terletak pada warnanya. Figur line ini, lebih tepatnya line spoiler, memiliki efek battle damage tambahan berupa warna gosong atau terbakar. Tidak hanya motif goresan seperti figur pada line Siege. Efek tergoresnya pun lebih baik daripada line Siege yang terkadang hanya mirip cat tumpah. Detail battle damage tersebut memberikan ilusi warna figur yang pudar akibat perang sehingga membuatnya terlihat lebih realistis.
Saya rasa perbandingan figur ini dengan model animasi WFC-nya tidak dibutuhkan, semenjak model tersebut memakai model yang sama dengan figur ini. Jadi sudah pasti model animasi akurat dengan figur ini, dan bukannya figur Mirage yang akurat dengan model animasi karena hal tersebut. Jika kalian belum mengetahuinya, model karakter animasi WFC mengambil model yang sama dengan figurnya yang telah rilis terlebih dahulu seperti yang telah saya singgung pada review-review sebelumnya. Tapi terdapat perbedaan pada detail figur dengan yang tampil di animasi. Seperti tidak adanya engsel pada ketek Mirage, kaki Mirage yang lebih baik pada animasi, dan beberapa perbedaan warna di antara figur Mirage dengan model animasinya. Figur Mirage memiliki warna biru powder di beberapa bagian tubuhnya yang menjadi salah satu warna utama, sedangkan model animasinya tidak. Model animasinya hanya memiliki warna abu-abu gunmetal yang cukup mirip dengan warna aslinya yaitu putih. Hal tersebut menarik di mana dalam penyamarannya Mirage memakai warna yang simboliknya terbalik dengan warna putihnya menjadi gelap dan warna birunya menjadi ungu. Meskipun begitu, warna biru pada figur ini masih seirama dengan warna lainnya. Kalian juga dapat lihat sendiri perbedaan corak battle damage pada kedua desain. Terlepas dari warna biru powder, kedua desain memiliki detail yang sama bagusnya berdasarkan media masing-masing. Sayangnya figur Mirage tidak memiliki warna biru di area dada atas seperti model animasinya, di mana menurut saya bagian tersebut sudah harusnya diberi warna yang berbeda dari warna dada dan perut. Setidaknya berikan saja warna abu-abu gunmetal seperti warna pada lainnya. Terdapat satu kesamaan menarik terakhir untuk dibahas yaitu mata kuning pada Mirage. Decepticons pada Transformers WFC memiliki warna mata yang beragam dan tidak harus berwarna merah seperti pada Transformers Michael Bay. Jadi stop menganggap Decepticons pasti warna matanya merah. Kalian racing. Berdasarkan faktor positif dan negatif yang ada, penampilan figur ini masih terbilang mengagumkan kecuali untuk bagian ban pada kakinya. Setidaknya hal tersebut dapat ditoleransi dengan pose yang pas. Figur ini memiliki artikulasi yang terbilang banyak untuk standar Transformers pada tahun rilisnya. Kepalanya bisa muter, ke atas, dan ke samping dikit. Tangannya bisa muter, dan ke samping. Bagian armornya juga bisa terpisah lebih jauh untuk opsi tampilan yang berbeda. Tangannya juga bisa dilipat ke depan. Sikutnya juga bisa diputar dan ditekuk. Pergelangan tangannya hanya bisa ditekuk kayak Megatron, tapi nggak apa-apa soalnya ini deluxe class. Bumblebee tetap ampas. Blade swing nggak salah lagi. Pinggangnya bisa muter, dan uniknya pinggangnya dapat direnggangkan ke belakang, sesuatu yang jarang ada pada figur mainline Transformers. Kakinya bisa ke depan, ke samping, diputar, dengkulnya bisa ditekuk, sikilnya bisa ke depan, belakang, dan ke samping coy. Pose yang bagus tidak akan lengkap tanpa aksesoris. Figur ini mempunyai 3 hal tersebut yang terdiri dari W15 Armor Piercing Rocket Dart Launcher, yaitu senapan ikoniknya dengan sayap di samping yang juga dipakai di G1. Senapan ini terlihat lebih ramping dibandingkan dengan G1 namun dengan sentuhan detail yang lebih banyak, termasuk pada bagian yang terlihat kopong. Jadi pada bagian tersebut tetap terlihat bagus seakan bagian kopong merupakan bagian dari detail senjata. Langkah cerdas bagi Hasbro dan Takara dalam mengurangi penggunaan budget pada plastik namun tetap memberikan produk bagus yang sama harganya. Sama seperti figur Siege lainnya, Mirage juga memiliki gimmick combat di mana senapannya ini dapat diletakkan di bagian tubuh mana saja yang terdapat lubang selain di tangan, seperti di samping lengan, bawah tangan, samping dan bawah kaki jika kalian tertarik dengan kaki, di punggung, dan di kedua pundak. Namun senjata yang lebih pantas berada di pundaknya adalah meriamnya yang bernama C20 Electro Disruptor Cannon. Berbeda dengan senapannya, meriam ini tetap semontok versi G1-nya yang dihiasi ukiran tambahan untuk memperindah meriam tersebut. Meskipun begitu, dua-duanya tetap sama-sama bagus, sesuai dengan peran masing-masing. Berbicara tentang peran, meriam ini juga memiliki peran selain di pundak dengan gimmick yang sama. Meriam ini juga memiliki detail scope sehingga masih cocok untuk dijadikan senjata genggam. Kita juga dapat menggabungkan bagian belakang senapan ke depan meriam yang bolong seperti Magnus. Maaf, spoiler lagi. Terdapat opsi lain yang lebih baik untuk aksesoris meriam ini, yaitu dipasangkan aksesoris ketiganya, misilnya. Kok nyebutnya gak pakai bahasa Inggris, Bang? Karena namanya hanya misil, tidak seperti yang lainnya di mana terdapat kata-kata bahasa Inggris yang ditulis dalam aksara Cybertron. Apa kau pikir saya menyebutnya karena saya anak jaksel yang kebelet bilang witches untuk mencampurkan bahasa Inggris? Go copy yourself. Bedanya dengan di animasi, misil figur ini memiliki gagang untuk dipegang sebagai tembakan yang terpisah dengan konfigurasi seperti aksesoris lainnya. Atau misil ini juga dapat dipegang bagian bawahnya sehingga terlihat seperti bom yang siap ditempelkan pada Megatron. Selain itu, model semua senjatanya sama dengan di animasi Netflix, termasuk dengan warnanya yang tidak sama dengan versi G1 saat menyamar menjadi Decepticons. Gimmick combat pada figur Siege juga memberikan opsi untuk menambahkan efek ke senjata maupun ke badan figurnya langsung. Dengan gimmick combat, opsi aksesoris yang diberikan menjadi bervariatif. Satu lagi, figur ini juga dilengkapi bagian cardboard yang dapat dibentuk menjadi backdrop Teletran One jika semua komponen yang dilengkapi dari figur lain sudah terpenuhi. Dan figur ini juga punya backdrop sendiri jika itu penting bagi kalian. Bagi saya tidak. Transformasi yang harus dilewatkan hanya 19 langkah dengan hampir melibatkan seluruh bagian utama tubuhnya. Dan hal tersebut mudah untuk dilakukan. Untuk perbandingannya di Netflix dia tidak pernah berubah. Sedangkan di G1 bagian atas tubuh seharusnya menjadi bagian depan mobil dan bagian bawah menjadi bagian belakang mobil. Figur ini justru sebaliknya. Secara keseluruhan, transformasi figur ini masih menyenangkan untuk dilakukan. Kecuali saat menyambungkan tangan dengan kakinya, bagian tersebut terasa sedikit menyebalkan. Setidaknya tidak ada masalah dengan menyambungkan part kaki seperti remold figur ini, yaitu Mold in the Mirage. Figur
Figur ini memiliki old mode berupa mobil Formula Cybertronian, sekilas seperti kendaraan bumi sama seperti old mode Siege Sideswipe, namun terdapat detail, motif, dan pola yang seperti berasal dari planet yang berbeda. Halo semuanya. Kesan lekukan mode robot yang dinamis juga dapat dirasakan pada mode kendaraan ini. Begitu pula dengan warnanya yang memiliki penempatan yang berbeda pada mode mobil sehingga memberikan kesan yang serupa namun dengan tampilan yang lain. Hal tersebut membuat transformasi memiliki efek yang signifikan dengan fase yang terbilang simple sampai kita melihat bagian belakangnya. Bagian dada yang menjadi bagian belakang mobil terlihat jelas seperti bagian depan mobil yang memang seharusnya menjadi bagian depan mobil seperti versi G1-nya. Bagian tersebut diberikan tepat di belakang agar bagian depan mobil ini memiliki moncong yang lebih panjang dengan kesan yang lebih futuristik. Berbeda dengan mode mobil JS Ligier 11 G1 Mirage dengan moncong yang lebih pesek. Saya tahu mode kendaraan figur ini merupakan representasi dari kendaraan planet Cybertron, di mana setiap bagiannya dapat berbeda dengan kendaraan di bumi. Namun sesuai dengan yang saya katakan di review sebelumnya, setiap bentuknya yang absurd juga harus memiliki fungsi yang logis juga, sedangkan ini tidak. Sekarang mode mobilnya memiliki dua bagian depan pada dua sisi yang terkesan aneh, dengan salah satu sisi seperti belum ditransformasi sempurna. Padahal bisa saja menggunakan bagian dadanya sebagai bagian depan mobil dengan tahap transformasi seperti pada dada beberapa figur Starscream, dengan melipat moncongnya agar terlihat lebih pendek dan rapi di mode robot. Jadi tidak harus menggunakan bagian lain untuk membuat bagian depan mode mobil baru. Contoh lain bisa kita ambil seperti pada Kingdom Rodimus yang memiliki alt mode mobil futuristik namun tanpa dua bagian depan pada dua sisi. Opsi yang sedikit lebih baik adalah dengan menempatkan dadanya di bagian bawah seperti kepalanya atau pada figur Kingdom, dengan tanpa menghasilkan dua bagian depan yang tidak terlihat pada posisi yang normal. Sayangnya pada kenyataan bagian belakang mobil Mirage terlihat lebih parah dibandingkan bagian belakang mode pesawat Siege Starscream yang tidak terlihat terlalu jelas dan aneh. Tapi ya, Siege Mirage sendiri merupakan kelas deluxe yang satu kelas di bawah Siege Starscream yang Voyager. Harganya pun seharusnya lebih murah, kecuali kalau kalian beli saat barang ini sudah mulai langka seperti varian warna asli figur ini. Kalau itu sih masalah kalian. Masalah lainnya terdapat pada tangki gas di bagian samping mobil yang tidak dapat terpasang rapat. Saya lihat reviewer lain juga memiliki hal yang sama. Tapi lagi-lagi hal ini bukan isu yang serius karena tidak benar-benar merusak tampilan mode mobilnya seperti isu sebelumnya. Tidak ada perbandingan dengan versi animasi Netflix-nya karena sesuai yang saya bilang tadi, versi Netflix tidak pernah berubah. Untuk versi Rise of the Beast yang baru, Mirage berubah menjadi mobil sport Porsche karena mode mobil indinya mirip Formula, terlalu mencolok untuk berada di jalan raya dan juga sekalian sebagai ajang promosi. Saya kapan ya dapat promosi? Balik lagi ke figur ini, bannya dapat berjalan dengan baik. Nilai plus untuk mode kendaraannya, walaupun di mode robot penempatan ban depannya minus. Jika kalian perhatikan, hal itu sebagai efek dari bedanya transformasi template desain figur ini. Hal tersebut juga menyebabkan perbedaan detail lainnya seperti pada bagian belakang mode robot figur ini. Tapi yang menyebabkan isu hanya posisi bagian depan ban yang di kakinya saja, sisanya masih nice. Poin plus lainnya terdapat pada warna silver untuk roda mode mobil, di mana beberapa figur lain sebelumnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Warna silver tersebut jelas menambah nilai estetika mode mobil ini. Untuk senjatanya yang nganggur bisa kalian pasangkan pada spoiler mobil. Sebagai catatan, beberapa orang menganggapnya aneh semenjak tidak terbiasa melihat mobil formula dengan persenjataan. Ada juga yang berpikir demikian karena senjata genggam seharusnya tidak dipasangkan pada kendaraan. Namun menurut saya, senjata tersebut malah menambah kesan kendaraan perang yang sesuai dengan gimmick dan konsep lain figur ini. Oke boda, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki figur ini, menurut saya figur ini masih terbilang bagus dan sangat layak untuk dikoleksi. Mirage ini memang memiliki bagian belakang mobil yang tidak terlalu bagus, namun untuk deluxe kelas yang dibawa Voyager seperti Starscream, hal tersebut dapat ditoleransi, terutama juga karena mode kendaraannya mengambil desain Cybertronian. Selain itu, dengan harga yang mendekati Starscream, kalian juga disuguhkan dengan hasil pewarnaan yang lebih baik. Namun sebagai catatan, figur saya ini memiliki bagian cat yang terkelupas. Hal tersebut bisa saja hanya terjadi pada kopi saya, bisa jadi juga tidak. Sisi baiknya, yang terkelupas tidak terlalu terlihat dan tersamarkan dengan baik oleh warna battle damage figur ini. Mungkin panel di kakinya yang kadang terlepas sendiri saat dipegang dan bagian ban yang tidak memiliki konektor untuk tetap diam di mode robot juga bisa jadi masalah tambahan. Saya sendiri tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, karena sekali lagi untuk figur 300 ribuan dengan kelas deluxe, figur ini memiliki kelebihan yang dapat menutupi kekurangannya. Terlebih lagi, figur ini tidak memiliki plastik bening untuk bagian kakinya seperti versi warna asli figur Mirage dari Siege. Tapi plastik bening figur Siege Mirage sendiri juga sudah bagus berdasarkan pengalaman orang-orang. Transformasi bagian kakinya ke dalam mode mobil juga tidak sesusah versi Kingdom yang juga tidak memiliki port atau lubang di bahunya sehingga tidak dapat dipasangkan missile launcher. Padahal hal tersebut merupakan salah satu hal ikonik dari desain Mirage bergaya G1, walaupun mode mobil versi Kingdom lebih baik. Jika ada kesalahan di video ini, tolong dimaafkan dan diperbaiki di kolom komentar secara sopan dan gaul. Saya juga minta maaf jika saya orangnya terlalu random karena kerandoman adalah keahlian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you next time.